pastikan bahwa hukum fikih ini kan apa? Jurusan kamu kan fikih wa usuli. Dan katanya tadi fikih tafsir. Saya pastikan tafsir itu gampang. Pastikan kamu tuh alim fikih. Ya tadi minimal itu setengah hafal ya. Tidak harus hafal betul, tidak mungkin. Nah, potongan sama itu tidak mungkin setengah hafal. Ini bukan sultan, bukan sul yakin. Bukan sul yakin. Kalau sultan masih baik ya. Sul yakin. Loh sama tidak usah tersinggung biasa aja. Wong saya hanya ngomong hati saya tetap husnudzon. Bedanya ulama sama enggak gitu. Ulama itu rileks tapi hatinya salimal qalbi, salimas sarir. Kalau orang munafik lisannya bagus tapi hatinya jelek. Jadi kalau saya lisannya bagus, terlalu bagus malah bahaya. Karena khasnya orang munafik tuh lisannya bagus. Wah, saya ngawur itu masih ada ilmunya. Saya ngawur sama kamu udah ngawur itu masih bener saya ngawur. Karena ngawur pun ada apa? Ada ilmu. Itu dulu Rasulullah itu kalau sedang sumpek itu yang sekelilingnya nyari sahabat yang setengah ngawur-ngawur itu. Karena Abu Bakar itu terlalu sopan untuk bisa bikin Rasulullah tertawa. Umar ya gitu. Makanya ketika Rasulullah sumpek itu hazin itu kelihatan sumya karena yang dipikir banyak tentu Rasulullah termasuk mikir sampean. Mlebu swarga sampean yo angel. Karena kuota amalnya tidak cukup. Sampai Rasulullah nangis-nangis minta hak syafaat. Kalau Nabi mikir diri sendiri sudah selesai mulai dulu. Langsung masuk surga di depan. Yang agak ribet kan karena mikir nyafaati sampean-sampean ini. Kalau nyafaati saya agak ribet karena orang hafal Quran sudah dapat porsi sudah. Jadi sudah agak mati ribet. Yang ribet ini coba sampean atas nama apa coba? Kalau Habib Husain kan atas nama cucunya. Kalau Ustadz Khairuddin atas nama ustadznya. Kalau Mbak atas nama kaum lemah. Kalau sampean coba. Coba atas nama apa itu? Ustadz Afin ya sudah diikutkan partai lemah aja ya. Saya teruskan ya. Pastikan hukum itu secara fikih. Apa? Kalau secara fikih kamu sudah hafal, nanti menakwil Quran, takwil itu bisa maknanya tafsir, bisa maknanya tahmil. Nanti saya jelaskan. Itu pasti gampang. Misalnya begini. Muharramatun nikah itu ada berapa coba? Kan ada 7 yang bin nasab. Ya muharramat itu kan ada 3 sebenarnya. Muharramat bin nasab jumlahnya berapa? 7. Ada muharramat birodok jumlahnya juga 7. Ada muharramat bil musoharoh karena bisanan. Ya karena apa? Terus yang terakhir ada haram min khaisul jam'u tapi tidak min khaisun nikah. Ya haram min khaisul jam'u tapi tidak haram min khaisun nikah. Kayak kamu nikah mbaknya otomatis nggak boleh nikahi adiknya selagi masih sah dengan mbaknya. Makanya nunggu mbaknya mati jadi urutannya. Jadi kalau mbaknya mati betul, nggak tahu saya itu. Semoga nggak karena apa-apa takdir. Tapi kalau adiknya cantik, mbaknya jelek kok mati dulu. Itu kasat reserse bisa nyelidiki itu. Ya itu ya kita pastikan begitu dulu. Ya itu pastikan. Sehingga kamu hafal. Muharramat bin nasab kalau menurut bahasa Arab itu ada 7. Yaitu siapa? Ummahatukum khurimat alaikum. Ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi. Jadi kalau orang Arab bilang itu 7, tapi kalau orang Jawa cukup 4, apa? 4, karena orang Jawa hanya ngitung ibu, putri, saudara, bulik hanya 4. Karena orang Jawa bulik dari bapak atau ibu namanya juga bulik. Kalau orang Arab bilang dari bapak amma, dari ibu khola, maka menjadi 5. Orang Jawa hanya bilang keponakan, apa? Keponakan. Orang Arab bilang banatul akhi. Banatul ukhti. Jadi kalau orang Jawa bilang lebih simpel karena amah sama ya karena sama amah sama kholah dihitung 1 ya kan. Bule ponakan dihitung 1. Sementara di Arab dihitung 2. Terus rodok terus tadi musoharo. Terus min haisul jam'u. Kita ketika ngaji takrib jam'u itu diteruskan. Tidak sah menjam'u baina mahromaini. Tidak diredaksikan bainal ukhtaini tapi baina mahram ini. Tidak boleh menikahi perempuan yang ada hubungan mahram. Pengandaiannya gimana? Imro'atani sing lau furidot ihdahuma dzakaron tidak boleh nikah. Jadi yang dikatakan 2 mahram apa? 2 perempuan yang andekan salah satunya lelaki tetap haram
nikah. Berarti misalnya apa? Mbak sama adik, andai kan salah satu lelaki kan nggak boleh nikah. Keponakan sama bule, andai kan sang satu lelaki kan nggak boleh nikah. Perempuan dengan mbahnya, andai kan salah satu lelaki kan nggak boleh nikah. Nah, tapi Quran hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtaini illa maqad salaf. Tidak boleh mengumpulkan dua saudara. Andai kan Anda terjebak tekstualistik, maka Anda hanya mengharamkan jam'u bainal ukhtain. Dan itu bahaya betul secara fikih, kriminal besar. Ya. Karena kamu berarti menghalalkan orang menikahi perempuan berbarengan dengan bulenya. Kadang kan bulenya juga masih cantik. Ya, atau misalnya yang kamu nikahi umur 17, 18, bulenya umur 30. Terus cantik bulenya. Terus bulenya sekalian gitu. Atau nikahi bulenya, terus ponakannya cantik. Kalau sama banyak kayak enggak ya. Kan 17 versus 70. Jadi enggak usah dilarang kayaknya keterlaluan lah. Bayangkan apa? Al-jam'u bainal mar'ah wa jaddatiha. Itu nunggu kelainan maksudnya itu. Nah pertanyaannya begini. Kalau Anda tidak mahir bil fikhi, saya ulang lagi, Anda tidak mahir bil fikhi, maka ayat wa antasma'u bainal ukhtain termasuk ayat muskilah. Atau Anda tidak mahir bil fikih, bahkan Anda ifta secara menyesatkan. Yang haram itu jam'u bainal ukhtain karena itu yang mansus di Quran. Kalau bainal mar'ah wa amatiyah enggak ada di Quran, wa kholatiyah enggak ada. Itu sesat dan itu wajib diboyong kalau pondok sini. Wajib diboyong dan harus enggak dapat tiket ke surga itu. Kecuali tobat ya tentu kecuali. Maka ajaran kita enggak boleh orang terjebak tekstualistik, harus ada ilmu usul fikih. Nah, barokahnya kamu hafal fikih tadi. Maka ayat wa antasma'u bainal ukhtain kamu fikih ini min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi ketika Allah mengatakan ukhtain adalah melafatkan ba'dun min afrodil muharramat tapi wa iradatil kul. Jadi ukhtain bukan dengan makna dua bersaudara tapi fardun min afrodil jam'i bainal muharramat. Dong ya. Jadi coba, artinya kamu bisa maknani itu karena kemahiran dalam fikih sehingga tidak terjebak bainal ukhtain. Makanya zaman Nabi Sugeng itu sudah menambahkan wala bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholati. Tapi Nabi memang enggak menambahkan wa jaddatiha. Karena Nabi tadi itu tahulah kalau itu hanya orang enggak waras yang bayangkan. Kan enggak usah dilarang juga pasti orang enggak akan melakukan itu. Kan misalnya yang kamu nikah kan rata-rata umur 20, banyak umur berapa coba? Ya sudah 70 kan? Enggak usah dilarang juga agak kebayang kan? Ya nunggu gak waras dulu kalau sampai kepikiran nikah ibahnya juga itu. Dia mukallaf ini katanya. Nah, jadi saya ulang lagi ya, kalau kamu ingin mengkaji apa? Tafsir ya, pastikan fikih itu ngelotok andori kolbi. Sehingga lafat-lafat yang meskipun muhim itu memberi salah cipta. Cara kiye mekanisme apa kalau muhim? Kiye Jawa maknane muhimun, lafat sing maringi salah cipta. Lafat yang zahirnya itu memberi salah paham. Muhim itu dulu. Ya kayak tadi loh, wa antasma'u bainal ukhtain kan hadil ayat tuhimu seakan-akan yang haram itu hanya jam'u bainal ukhtain. Itu apa kalau bahasa Madura? Apa? Itu bahasa Indonesia, enggak bahasa. Itu bangsa Indonesia, ada bangsa Madura yang menurut bangsa Madura. Kalau tadi makna bangsa Indonesia bukan. Pokoknya seperti itu. Jadi kepastian, makanya menurut saya tradisi guru-guru kita ya mulai Mbah As'ad, mulai sekarang ada Gus Azaim, mulai dulu ada semuanya lah, ada Gus Fawaid. Tradisi guru kita ini sudah benar. Orang itu nggak boleh belajar tafsir Jalalain sebelum belajar mabadi fikih, pesolatan, sulam taufik, sulam safina. Sekarang itu termasuk minal fitan besar, termasuk fitnah besar sekarang. Orang belum belajar apa-apa langsung belajar tafsir. Saya ini kecelok ahli tafsir, tapi belum pernah saya baca tafsir secara masif. Saya tiap ngajar tafsir pasti ngajar fikih. Saya sampai sekarang masih ngajar Muhadzab, ngajar Fathul Wahab. Bahkan kitab terkecil fikih pun saya ajarkan, yaitu Sulam Taufik. Saya ngaji tafsir hanya 2 minggu sekali. Itu pun saya mesti ngomong fikih. Karena takut tadi. Takut orang-orang itu hanya ngomong tafsir dan ngomong apa? Itu termasuk ngaji khasa tafsir itu mesti ngomong fikih. Bahkan Pak Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab mengagumi saya dari segi saya selalu ngomong fikih. Karena tadi gak kebayang tafsir ini kalau gak dikawal fikih coba.
Misalnya kalau wa antas wa bainal ukhtain terus kamu sekarang lama bilang, "Oh ini jelas Allah hanya mengharamkan bainal ukhtain." Kalau boleh kan ya masih cantik. Waduh. Itu kalau saya jadi kiainya, saya langsung sujud sama Allah, ya Allah jangan kasih tiket surga. Bukan sekedar tak boyong. Kalau tak boyong masih bagus. Tapi kalau kita ngelotok fikih, secara fikih sudah angzori kolbin pasti tahu. Hadil ayat ini cara balaghah min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Jadi ketika Allah menyebut bainal ukhtain mewakili makna bainal mahramin. Apa? Bainal mahram. Itu kan sama seperti Nabi ngendikan tawaf cung yo ning Hajar Aswad. Manane ya semua Ka'bah. Ora kok kowe mau bengi Hajar apa? Hajar Aswad. Itu biasa dalam bahasa Arab seperti itu. Sama seperti Nabi, orang baik adalah yang memegangi anak yatim, ngelus-ngelus kepala anak yatim. Kayak ngelus-ngelus tok bisa wong akeh. Maksudnya ngelus-ngelus itu bukti tarohum, apa? Sayang lah, sayang itu dibuktikan dengan memberi kebutuhannya. Jadi ngelus-ngelus itu ya sambil ngasih 50.000 atau ngelus-ngelus tok ya repot. Iki kiai aneh cah yatim dikumpul kok. Dilus-lus tok karena hadisnya mau masur sil yatim. Ya ada seperti itu. Masru ibaratun anit tarohum. Wa tarohum ya min ayakuna infakon au ghaira infak. Ya harus seperti itu mau tidak mau. Kan makanya terus di pondok-pondok diajarkan balaghah. Kalau nggak diajarkan balaghah repot. Coba kalau kamu nggak ngaji balaghah. Ayat ini maknanya arah kamu masuk neraka. Tak jamin masuk neraka. Nanti tak pesankan Imam siapa? Malaikat Malik ya, bagian ngurusin neraka. Tak suruh mendaftar di depan gitu kan. Coba kamu maknani tanpa balaghah. Yukhadi'una wa huwa khadi'uhum coba. Yukhadi'una bodoni sapa wong akeh Allah ing apa. Wa huwa lan utai Allah ya khadi'um bodoni mereka ya coba. Wah, tadi mereka menipu Allah apa balas? Kan kacau kan. Seperti itu ulama balaghah sepakat ini mimbabil musyakalah apa mimbabil musyakalah karena mereka menipu Allah maka musyakalahnya dikatakan wahwa khadihum tapi dengan makna yang berbeda. Jadi maknanya wahwa Allah khadihum yang membalas tipuan mereka. Padahal kata membalas itu udah ada di situ. Tapi kalau kamu maknani khadihum dan Allah menipu mereka berarti kamu nyifati Allah sebagai itu kafir berat. Bukan kafir ringan. Nah makanya kalau kamu mau belajar balaghah cari sesi ekstrimnya. Betapa bahayanya kalau tidak belajar balaghah maka wahwa khadihum kamu akan salah makna. Juga begitu juga di wa antas mau bainal. Jadi kembali ke depan bahwa kita kalau mau mengkaji ilmu itu cari sisi ekstrimnya. Supaya kamu tahu betapa bahayanya kalau tidak menguasai ilmu itu. Pasti apa fasuilu fa'afto biwiri ilmin fadallu waduh. Saya melihat bahwa kita ini sudah subjek, bukan objek. Karena setahu saya, santri-santri itu misalnya ngapalkan alfiah capek, terus manfaatkan lihat sinetron. Jadi mereka itu alat untuk kita terhibur. Bukan kita diperalat sinetron, tapi kita memperalat sinetron. Misalnya tadi beliau cerita bapak-bapak jadi korban karena ibu-ibu melihat bapak-bapak yang ganteng pakai jas uangnya banyak. Sebetulnya ibu-ibu juga jadi korban karena nggak secantik yang di TV. Jadi ini penting saya ketahui. Begitu juga melihat Real Madrid misalnya. Kita ini kalau ngidolakan pemain lokal, kan datangkan pelatih, ngelatih itu mahal, bikin stadion mahal. Mendingan ngidolakan yang sudah jadi. Lagi-lagi mereka kita jadikan objek dari keinginan kita yang nggak mau repot-repot ya beli yang instan gitu. Jadi ini mungkin yang saya beda dengan beliau. Saya ini sering ketemu para dokter, para profesor di Jogja. Bahkan saya bikin komunitas grup diskusi kematian. Itu profesor-profesor yang mau mati itu sering diskusi sama saya. Kenapa ini penting? Karena mereka bilang gini, Pak Bahak, dunia ini pasti kita tinggalkan saja, perumusnya banyak. Masa kematian yang kita songsong nggak ada rumusnya gitu. Makanya kita bikin tim perumus kematian. Terus saya bilang, ini bedanya profesor sama intelektual. Kalau intelektual itu diskusikan yang profan, dunia itu profan, nanti habis. Kalau kematian itu abadi. Maka untuk orang jadi profesor, sarannya harus tahu tentang kematian. Dari provokasi ini banyak teman-teman diskusi kematian ini. Ini penting saya utarakan karena dunia apapun hebatnya, seperti yang dipandang Mas Hakim, bisa dibalik juga. Misalnya orang bilang Israel nggak bisa dikalahkan. Sebetulnya hingga sekarang pun Palestina nggak bisa dikalahkan.
Hebatnya apa Israel? Nyatanya tidak bisa menghilangkan Palestina. Paling di Google dihapus gitu saja. Sama. Apa sih hebatnya punya TV banyak, pemirsanya banyak? Sebetulnya TV itu menggantung banyak pemirsa. Dan itu kita. Sebetulnya mereka yang bergantung kita, apa kita yang bergantung mereka? Zaman ibu-ibu belum ada sinetron, mereka terhibur, ngerasani tonggo, petanan, macam-macam. Artinya punya cara untuk hiburan. Lalu TV-TV ini menjadikan mereka objek untuk jadi kaya. Ini gimana supaya kita jadi kaya, mereka jadi pemirsa, jadi apa, macam-macam. Jadilah kita objek. Tapi karena kita orang pinter, ibu-ibu pinter, sebenarnya TV mereka subjek juga ibu-ibu. Delok bojone ra ganteng ya delok yang di TV kan gitu. Jadi ini pembanding saja karena ini acaranya seminar, nanti eksekutornya yang penasehnya Gus Yofur, mukarirnya ini nanti itu. Jadi menurut saya ini saya seperti pesan Gus Iid, kita sersan saja, serius tapi santai. Karena setahu saya sering diskusi sama Gus Yofur. Kemarin diskusi tentang waktu di Denmark, di Eropa itu disamakan, dikonversi waktu yang ada katulistiwa. Apa setiap negara punya aturannya sendiri. Karena Denmark itu ada masa tertentu yang siang itu sampai 3 bulan. Sampai sekarang saya sering diskusi sama beliau tentang itu. Terus tentang Mina jadi, tentang macam-macam lah. Setahu saya begini ya, pernah ada guyonan di beberapa ulama. Pernah dipertanyakan, cengkeh itu kan wangi, sehingga kalau kue tar itu dikasih cengkeh. Oke, kita sepakat dalam konteks bikin kue tar itu cengkeh dikategorikan pewangi. Lalu kategorinya adalah pewangi. Pertanyaannya berarti kalau orang haji, ikhram, merokok itu wajib bayar dam karena pakai pewangi. Itu hampir putus. Karena dikonsensus oleh ahli-ahli pakar kue itu termasuk kategori pewangi. Tapi ketika ada pembanding ini Mas, ini pentingnya pembanding. Lalu berarti orang Jumatan disunatkan rokok, kan harus pakai. Nah, kesunatannya kan pakai pewangi gitu. Nyatanya tuntas juga. Enggak jadi, akhirnya keputusan itu udah jadi. Jadi kalau saya ditanya Gus Barok, cara ngelawan apa hegemoni barat atau derasnya media massa, ya sudah kalau nggak punya kan nggak keserang. Makanya saya tidak punya gitu. Jadi orang susah ada gelombang pornografi kan karena lihat. Gus Barok mungkin lihat sehingga merasa ada gelombang pornografi. Lah saya kan tidak punya, makanya saya nggak serang. Karena dulu ngaji saya itu Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masoleh. Kalau di saran-saran saddan lidaro, kalau rawan bahaya ya tidak usah. Ya saya kira gitu, kira-kira alasan saya kena. Selain mungkin saya tidak kuat beli Gus Barok gitu. Tapi kan tidak pantas saya termasuk orang yang dianggap keren terus nggak kelar itu, tidak mampu beli. Tapi yang saya mencintai anak-anak Anwar karena saya alma mater dengan kita, dan nanti kalau misalnya ada tanya jawab ya biasa saja seperti dulu. Anda tidak harus yakin saya benar, meskipun Anda jangan yakin pendapat Anda benar. Tapi masalah media memang mulai dulu Banu Tamim itu pernah juga datang ke Rasulullah bilang innamat hanazinun wa dhammana syainun, itu masyhur. Ya Muhammad, kita ini iman tanpa dijajah Anda. Kita iman karena bukan kalah perang. Dan kita komunitas yang besar. Sehingga perlakukan kami dengan khusus. Karena sekali saya muji Anda, maka pujian kita adalah menjadi zainun laka. Menjadi hiasan, menjadi pencitraan yang bagus bagi Anda. Wa inna dhammana syainun, sekali kita mengkritik kamu, maka kamu dalam bahaya. Syainun, maka kamu akan hina. Apa jawab Rasulullah? Enak saja Nabi jawabnya. Zaka Allah. Kita ini orang iman. Kalau dikritik media ya tenang saja. Yang penting intawah benar. Nah mungkin saya latihan di makom itu sehingga saya itu sama media biasa saja. Istri saya lihat sinetron. Setahu saya gitu. Bersumpek itu delok dunia gitu. Hiburan delok sinetron. Ini sebenarnya kita subjek apa objek? Kalau menurut Mas Hakim objek. Kalau saya ya kita subjek. Kalau bosan ya ganti saja. Kalau bosan, jadi kita yang memainkan mereka, bukan kita yang dimainkan mereka. Yang pegang remote kita. Nah, saya kira ini yang ringan-ringan saja, seperti pesan Gus Iyad tadi, sersan itu serius tapi santai. Ya biasa saja menurut saya, ini zaman nggak bisa dilawan ya. Saya juga beberapa kali ketemu menteri, ketemu pejabat ya, kita sering diskusi. Kadang-kadang mereka bilang, Gus, mbok ya usul tentang sebetulnya tata negara itu kayak apa. Saya bilang ini basa-basi, ada pakarnya, tata negara itu sudah ada pakar. Kalau sampean tanya tata akhirat, saya jelaskan. Terus, ya tata akhirat itu kamu di dunia harus sujud. Dunia ini nanti profan, jabatan menteri itu profan. Kalau akhirat itu abadi. Akhirnya ngaji sama saya. Enggak bab itu, tapi
Ini penting, bagaimanapun kita umatnya Nabi yang diamanati menyelamatkan umat ini sampai dunia akhirat. Kalau yang di dunia sudah ada spesialis ya kita terima. Bagaimanapun orang Islam itu kalau bisa ya fit dunya hasanah. Tapi yang sudah agak-agak berKTP akhirat kayak saya jangan dipaksa. Ini penting ya karena memang ayatnya wafil akhirati hasanah. Jadi kita tidak boleh hanya bicara kompetisi antar TV macam-macam. Kalau antar program pengajian mau saya. Nah itu. Ya saya kira demikian ini penting ya pembanding itu. Karena saya punya cerita ya, betapa Rasulullah SAW ini sangat-sangat akademik ya. Saya punya cerita agak serius. Setelah ini selesai, saya ini terakhir Gus Bara. Suatu saat ada seorang sahabat. Ini yang disetujui atau diamini oleh para ahli tafsir. Dia perang gitu atau ditugaskan ke Nabi. Gitu. Di kitab saya sahabat itu namanya Muhallam bin Jassamah. Saya nggak tahu kalau nama itu di kitab Anda karena beda kitab namanya beda. Dulu itu kalau saya jago Tyson kok Tyson kalah, oh di TV saya Tyson menang gitu. Tapi semenjak ada real time katanya nggak mungkin nanti. Kalau Tyson menang ya menang semua. Gitu. Tapi kalau kitab itu beda. Di ayat idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu gitu. Kemudian Muhallam bin Jassamah ini membunuh satu orang. Di kitab saya namanya itu Amir bin Abbad. Setelah dibunuh, padahal orang ini setelah terdesak melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalihnya ini kan tentang informasi juga ya. Ini kaitannya masih informasi. Saya bukan menyempal dari tema. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu tetap bunuh padahal dia sudah melafadzkan la ilaha illallah? Kata dia, innama qalaha muta'awwidzan. Dia melafadzkan itu karena muta'awwidzan saja, ingin berlindung dari serangan kita. Kata Nabi masih ya Nabi itu kan nggak mudah terpancing emosi. Halla syaqaqta an batnik. Bahwa kamu bedal ya atau kamu bedah lah. Hatinya isinya kayak apa? Si Mulaham tadi masih balik loh. Ya Rasulullah, lau syaqaqtu batnahu akuntu a'lamu ma fi qalbi. Kalau saya bedah apa saya terus tahu apa isi hatinya? Kata Nabi, ya kamu tetap nggak tahu meskipun kamu bedah hatinya kamu tetap nggak tahu. Kenapa engkau nyuruh bedah ya Rasulullah? Wong akhirnya saya tetap nggak tahu. Unik jawabannya Nabi itu. Makanya kamu itu sembrono sekali, ngawur sekali kamu. Fala anta ta'lamu ma fi qalbi wala anta taqbalu ma takallama bi. Kamu itu orang aneh. Tahu hatinya ndak akan tahu, tapi menerima omongan yang zahir juga nggak mau. Terus mau kamu apa? Kemudian orang ini itu dianggap punya kesalahan besar. Satu, bantah Nabi dan membunuh orang sing talafadhu bi kalimati la ilaha illallah. Akhirnya ketika dimakamkan tuh lafadzatul ardi. Dimuntahkan oleh bumi sampai 3 kali. Rasulullah ngendikan innal ardo taqbalu man huwa syarrun minhu walakinnallaha wa'adzakum alla ta'udu. Sebetulnya bumi itu sering menampung orang yang lebih jelek ketimbang dia. Kita tahu dulu bumi yang nampung Namrud macam-macam lah, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kenapa ini jadi begini enggak diterima bumi? Karena Allah wa'adzakum alla ta'udu. Allah memberi nasihat supaya kamu tidak mengulang. Artinya begini teman-teman santri ya, dalam menerima informasi itu ada hal-hal yang butuh kita sikapi. Ada yang enggak misalnya gini. Masalah talafut bi kalimati syahadah, bi kalimatai syahadah. Itu siapapun yang melafadzkan harus kita terima karena ini kalimat sakral. Bahkan ketika terdesak. Yaitu masyhur itu dalam cerita sebagian kitab Usama bin Zaid itu pernah membunuh orang padahal sudah talafadhu bi syahadatin. Itu sama Nabi disalah-salahkan. Padahal kata Usama, tapi dia sudah memotong tangan kita, kaki kita. Masa pas kita punya kesempatan tidak boleh bunuh ya Rasulullah? Kata Rasulullah tetap saja ngendikan kaifa tasna'u bila ilahil wahida ja'at yaumal qiyamah. Terus begitu. Nah ini kalau dalam ilmu tafsir atau ilmu hadis disebut kebenaran absolutisme. Sehingga ada hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraq. Kalau di bab fikih informasi itu bisa kita terima kalau mukhbirnya itu adil. Datanya valid. Tapi khusus kalimat syahadat itu tidak wa in zana wa in saraq. Harus kita terima. Sehingga kita tidak pernah mengkafirkan orang fasik. Misalnya lonte ditanya Tuhan siapa ya Allah. Rektor Al-Azhar jawabnya ya Allah. Ketua MUI ya jawabnya ya. Jangan karena misalnya copet bilang Tuhan itu Allah terus MUI bilang wah saya tak jawab yang lain lah nanti sama gitu. Saya pernah ditanya sama dosen di Jogja, Pak Bahak kenapa ada kata wa in zana wa in saroko? Kesannya itu Islam membolehkan zina. Terus saya bilang ini contoh absolutisme kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu absolut kita terima dari siapa saja. Tukang becak ngomong dapat 2 tambah 2 ya 4.
Lonte bilang 4, pakar matematika 4, rektor UGM nanti ya bilang 4. Sama. La ilaha illallah itu kalimat yang absolut. Sehingga di TV misalnya, apapun TV Yahudi atau TV Nasrani, kalau programnya itu benar, menerangkan kebenaran, meskipun mereka niatnya bisnis, tapi kalau kalimat itu kalimat yang benar, ya mau tidak mau kita terima. Terus kedua, ada informasi yang kita sikapi dalam suasana genting. Kayak zaman perang Uhud, ada isu bahwa Rasulullah itu kutilah, dibunuh. Kemudian ini melemahkan para orang Ansor dan Muhajirin, atau Muhajirin dan Ansor. Terus kata Rasulullah, Umar, ajibu, kamu harus menjawab bahwa saya masih. Akhirnya Umar berteriak keras bahwa Rasulullah itu masih hidup. Ini contoh-contoh informasi yang secepatnya harus dijawab. Terus ketiga, informasi yang nggak penting dijawab karena memang sudah hoax, sudah sampah. Misalnya gini, orang melihat di TV infotainment itu nggak pernah yakin kok benar apa enggak. Ibu-ibu itu butuh hiburan, melupakan suaminya, utangnya, macam-macamnya. Makanya saya bilang, ibu-ibu ini subjek, bukan objek. Jadi ini yang saya beda dengan Mas Hakim. Tentu saya punya sisi kesalahan, karena saya juga nggak perlu akurat, karena ini tidak bidang saya. Tapi cukup jadi pembanding, karena ini menyangkut harga diri Mas Hakim. Kesannya kalau kita objek kan kita ini kayak orang bodoh yang diatur-atur gitu. Tapi kalau subjek kan keren gitu, kadang-kadang. Ngasih ibadah, ngasih nafkah batin kepada istri itu ibadah. Nah, kemudian mendengarkan murotal kaset itu juga ibadah. Kalau saya memberikan nafkah batin sambil mendengarkan murotal, nah itu gimana hukumnya? Kan sama-sama ibadah. Turun, sampun. Kemudian sub pertanyaannya lagi, apakah jadi murotal tadi apakah wajib kita mendengarkannya, karena rekaman, Baik, yang terakhir, perkenalkan nama saya Afifuddin dari Fakultas Ilmu Administrasi. Namanya siapa? Afifuddin. Beda dengan ini, Afifullah. Kalau ini muannas yang saya mudzakkar. Baik, saya tidak keluar dari konteks dan saya tidak korupsi. Saya hanya satu jawaban saya di dalam hadis Sahih Muslim, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'mini wa adh-dhaifi. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana apabila ada orang kuat punya kemampuan tetapi lebih memilih uzlah seperti yang dilaksanakan oleh Imam Ghazali ketika menjadi rektor di kampus An-Nizamiyah. Kemudian beliau menemukan segala sesuatu yang mengatakan bahwa saya harus lebih uzlah daripada jadi rektor, saya keluar saja, saya uzlah saja di masjid sampai akhirnya bisa menghasilkan karya yang monumental yaitu Ihya Ulumuddin. Jadi mohon arahan dari Gus Pak lebih. Maksudnya ini uzlah, kamu yang rektor. Yeah, mohon arahannya Gus, antara uzlah dengan menjaga kekuatan itu lebih bagus mana? Terima kasih. Terus tadi yang dari jenengan tanya apa tadi? Murotal lah tadi. Kalau ngawur kira-kira. Maksud saya gini, ngawur, tanyakan pakar psikologi. Memangnya mungkin orang sengawur kamu nikmati istri kemudian iya, makanya setelah tadi bilang kalau istri kamu cantik itu mungkin pertanyaan itu tidak muncul. Karena sambil kecewa makanya sambil bisa mendengarkan. Ya kan, karena sambil kecewa makanya sambil bisa mendengarkan. Tapi kalau all out nggak bisa ya? Ya makanya pertanyaan tadi itu kadang-kadang ngawur itu ya penting.
Jadi itu kan sebetulnya hadis itu bukan untuk tadi untuk fardiyah tadi untuk pengandian itu. Bukan untuk pengandian. Nabi itu ingin semua kebaikan sebenarnya mudah. Keseharian kamu itu sudah ibadah. Termasuk ngumpulin apa? Istri. Tadi itu Nabi itu hanya ingin cerita tentang betapa mudahnya masuk surga. Makanya saya itu termasuk kiai yang menyetujui itu. Masuk surga itu gampang. Saya sering bilang ke jamaah saya, surga itu kan kamu sudah dikasih kuncinya, miftahul jannah la ilaha illallah. Ini neraka kamu tidak punya kuncinya kok bisa masuk. Harusnya orang itu nggak bisa masuk neraka karena nggak megang apa? Kita ini kan hanya pegang kunci surga. Tapi ada orang kiai yang bantah, mungkin neraka apa bis? Jadi blanking saja. Terus saya bilang, tapi saya tidak tahu alamat neraka, saya tidak tahu. Yang saya tahu alamat surga. Makanya saya sampai sana. Kalau kamu mungkin tahunya alamat neraka, makanya kamu sampai sana. Ya kan jelas kan miftahul jannah. Orang sudah pegang kunci kan menang ayam Ustaz. Apalagi kita ya kan orang pesantren sering tahlilan, kuncinya banyak. Mau lewat pintu mana kan kita sering. Iya kan kita kan sering tahlilan itu kuncinya kan. Jadi Nabi itu di hadis wa fi butiahad dengan sedekah itu Nabi ingin memberi contoh. Segampang itulah apa? Masuk surga. Terus yang tadi yang Abi Budin tanya apa? Bagaimana uzlah dengan ngomongnya sama rektor. Termasuk yang sudah uzlah, tapi tadi karena tetap punya kesadaran kitmanul ilmi itu dosa dan tabligh itu wajib. Makanya tak ganti, saya ngaji Rebo itu ya kayak saya nemuin jenengan. Saya sering cerita ke anak-anak saya uzlah itu enggak kena hisab Allah, karena praktiknya saya kalau urusan ilmu itu saya nerima tamu tapi hanya urusan ilmu. Kalau tamu-tamu apalagi adat NU itu kadang kan kacau, maksudnya kacau gini. Kiainya itu istrinya satu, kadang tanya, Gus, doain saya istri 4 tuh rukun semua. Aduh. Terus ada kiainya tuh karuan miskin, nggak punya pom. Saya sering punya tamu, Gus saya ini punya pom 2, doain laku semua. Itu kan bikin kiainya ngetes, kiainya itu nggak punya pom. Saya itu termasuk kenapa nggak terima tamu itu dosanya tamu-tamu yang ngawur-ngawur itu maksudnya. Saya sebetulnya termasuk kiai yang mapan ya, tapi mewakili kiai-kiai yang tidak lebar. Terus sering kiai-kiai kampung komplain saya, Gus, bener jenengan Gus, kadang kita mau izin kurang ajar terus, seperti aku melarat. Iso kon ndongakno pom, ya aku tuku bensin ya utang. Jadi kadang-kadang kiai-kiai desa mau gue jimat toh, disangoni 1.000, ih ndongakno toko kularis gini-gini lho. Itu kan pamer halus loh, sebetulnya itu pamer halus. Jadi uzlah itu ya ada sebabnya, dipicu tadi kemarahan-kemarahan sama tamu-tamu itu. Loh tamu kok sopan tuh gimana? Tema yang nentukan dia. Kita yang punya rumah mungkin kan punya masalah keluarga, tapi tamu itu kan yang menentukan tema. Iya saya mau nikah lagi, doain 2 istri saya rukun. Mungkin ini kan juga ngenes. Kadang istri satu saja mendekati cerai kok ada orang. Oh iya kan ngawur betul itu tamunya itu. Jadi sampean kan gak rasane jadi kiai itu kalau tamu itu macam-macam. Saya kan termasuk kiai yang nggak pati tertarik kaji berkali-kali. Saya pernah haji. Itu kadang ada tamu travel. Saya doain setiap tahun bisa haji. Padahal saya tidak termasuk yang berpendapat itu penting. Tapi dia memaksakan untuk didoain tiap tahun bisa haji. Nah ngawurnya lagi kadang dia salam template di depan. Kalau nggak bilang iya kan sungkan. Makanya saya kan termasuk kiai mapat. Saya bilang, ini kalau kamu udah ikhlas. Temanya apa dulu? Uang pegang dulu kan? Saya bilang, saya ini kiai mapan loh, udah mati butuh kan? Mikir dia, kalau ngadepin saya mikir, wah repot musuh Gus Pak. Saya bilang, saya ini kiai mapan loh. Nah, uzlah itu yang pasti benar adalah menghindari hal-hal yang tidak penting atau yang mengarah ke maksiat. Yang mesti salah menghindari hal wajib. Maka cerita yang Imam Ghazali keluar dari Nizami itu belum Anda teruskan. Sebenarnya Imam Ghazali setelah uzlah dan beliau menulis Ihya itu,
digojlok sama guru-gurunya yang wali-wali itu. Beliau ngalami kasyaf, digojlok gini. Enak-enakan kamu di sini. Dulu orang-orang baik itu wa'udhu fisabili, disakiti ketika berjuang belain saya. Nabi ditanya orang-orang Bedui, kadang menyakitkan, pertanyaannya apa? Kalau kamu di sini enggak mengalami wa'udhu fisabili. Makanya terus beliau kembali, tapi tidak jadi rektor, terus bikin madrasah 2. Yang depan madrasah fikih, yang belakang madrasah tasawuf. Khonikah namanya itu. Jadi akhirnya beliau kembali, tapi enggak jadi apa? Rektor. Tapi tetap apa? Ngajar. Jadi kalau ke depan ngajar apa? Oke. Kalau belakang ngajar toriko kalau di Indonesia. Jadi nak negeri istighosa, nak ngarep hada halal, hada haram. Jadi saya juga melakukan itu. Saya ini sudah wisla, tapi kalau ada ngaji satu ngaji. Saya tuh kalau ngaji Jalalain itu setengah 12 sampai setengah 4 biasa saya berjam-jam. Karena ngafaroi saya sudah tidak bisa nerima tamu. Tapi saya pastikan asal usul pemicunya itu tamu-tamu tadi yang saya sebut itu. Saya tidak pernah berdoa mereka dimaafkan Allah, sudah gak apa-apa. Dimaafin apa enggak gak penting. Tapi saya yakin Allah itu memaafkan itu. Sudah gak usah didoain tapi nanti Allah maafkan. Karena kelirunya juga keliru-keliru yang lucu aja. Saya pernah marahin tamu sampai sekarang ingat. Dan marah saya pasti didengar Allah. Meskipun saya ada perempuan. Kayak menjadi. Ada tamu, anaknya itu ganteng resik. Ini penting, kata ganteng juga penting. Karena ini kasusnya dia itu gak punya apa-apa. Dia ganteng resik, kaya. Kebetulan pas surup, orang Jawa kan sandiolo. Surup itu kan sandiolo. Surup-surup saya itu masih open house pas itu, masih nerima tamu. Terus saya dari daerah ini gini-gini. Kebetulan orang Padi, yang sekarang baru rame itu. Kebetulan dia orang tapi ya kebetulan. Terus gimana hukumnya lelaki yang marah sama istrinya terus bilang kamu itu tidak istri saya. Saya pertama masih datar. Sekitar tahun 2006 kalau kan. Masih terbuka. Bapak baru wafat. Saya ngiyai kan baru 2005, ngiyai beneran resmi itu. Bapak wafat 2005 terus belum wafat beliau ke Jogja minta saya pulang. Jadi bapak saya itu meninggalnya tertib sekali. 1 bulan sebelum meninggal tuh kayak sudah kerasa. Wes mulai hak ngenteni aku katanya. Alhasil terus gimana hukumnya suami yang bilang istrinya kamu tidak istri saya ketika marah karena kecewa. Saya masih datar Pak Rektor. Kamu kenal orangnya, kenal Gus. Coba telepon, saya mau tanya. Enggak usah Gus. Udah saya mau tanya, enggak usah Gus. Mulai ada. Wah, saya marah terus. Wong saya mau tanya kok kenapa kamu enggak usah? Betul penting Gus, penting jenengan jawab. Kamu udah kurang ajar betul ini. Oh saya tambah marah. Tapi kan saya marah tetap Islami. Saya kan kiai beneran bukan. Terus saya mulai marah gini. Ngomong seperti itu kalau di bab tolak itu namanya kinayatut tolak. Kalau kinayah itu butuh niat, maka saya konfirmasi ke orangnya niatnya itu cerai apa enggak. Karena kalimat itu kalimat apa? Kinayah. Kinayah itu butuh niat, makanya mau saya tanyakan orangnya. Ternyata apa dia bilang? Niku kulo. Terus dia cerita, saya ini santri ganteng Gus, untuk neng. Jadi saya itu getun ngomong gitu, karena saya jadi Gus ya karena dapat dia. Jadi dia bilang saya santri ganteng terus dapat nengnya. Kalau cerai betul Gus, nasib saya selesai. Ya jenis Gus naturalisasi tadi. Akhirnya saya tuh kan tadi saya bilang kan saya ini dia itu terbaik, tak tunjukkan takbir di I'ana. Termasuk kinayatut tolak itu lasti bisa jadi. Ada orang ngomong lasti bisa kamu itu tidak istri saya. Karena bisa saja niatnya itu lam tu amilni mu'amalatas zauja. Kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana istri. Jadi tidak sampai kotu ala kotin neka. Ya seperti terus di I'ana dicontohkan kama qala rajulu libnihi lasta bibni. Ada orang lelaki marah, kowe kurang anakku, mesti ra anakku. Wong kok mangkel wong tua. Tapi kan dia juga gak ingin kalau anaknya kabur kan. Ketika kamu bilang kamu tidak istri saya itu ingin kamu apa? Ya ben ngergani kula kok ora kok sampai apa? Cerai. Ya berarti tidak cerai itu masih kinayah. Itu jubalin nek kelakuan ngene wae. Ngel-ngel wong ngandani wong ora oleh ilmu ora. Ngapunten mbakmu. Sampai situ masih baik. Coba orangnya telepon, mau saya tanya. Karena ini urusan kinayah kan tahtaju ilan niyah.
Dia boten usah Gus, dia malah menggurui saya. Ndak usah Gus. Loh, ndak usah gimana? Ndak usah Gus. Saya akhirnya nerangkan lafadz itu kinayah. Jadi saya butuh masih niatnya gimana? Lagi nek ngaku niku kula. Andai kan sudah peristiwa rame ini di TV, dasar wong padi gitu. Untung belum rame yang sekarang itu. Akhirnya ya terus ada adzan maghrib, udah pulang-pulang, takok wae suruh ribet teman. Jadi maksud saya tadi ya, saya mohon yang di Sulisma yang nekuni fikih itu kalau perlu gajinya dinaikkan Pak Rektor yang lebih. Karena sudah pakai nama I itu apa? Ya kan sudah pakai nama apa? Islam. Itu kan kasihan I-nya kalau. Terus saya mohon tema yang diangkat yang sering itu yang berdoa ini kayak tadi sahnya tolak tidak, karena ini penting. Kadang-kadang karena kampus itu urusan kampus besar, terus temanya itu global, di dalamnya enggak. Kadang-kadang kan ya tadi gimana fenomena Wahabi, Salafi, Syiah itu berapa kelompoknya. Dia ngerti Syiah itu organnya gini-gini, terus Wahabi gini. Di kampungnya dia enggak siapa. Tahlil RT aja enggak laku dia. Itu akhirnya dia tidak punya kemampuan dakwah, sebenarnya tidak bilisani kaum ini. Makanya saya di mana-mana tetap berpakaian gini supaya menunjukkan bahwa Nabi dulu itu ngakui pakaian-pakaian setempat. Dulu sahabat yang dari Habsyi, ya dari kayak Bilal itu kan dari Habasyah tetap gaya apa? Habasyah yang apa? Makanya wa arsalna mir rasulin illa bilisani apa? Kaum. Sehingga kadang-kadang Nabi itu pakai bahasa yang ke Jawa itu tidak siap. Misalnya Nabi kalau ngandani orang nyun sewu kadang bilang wailak waihak. Di bahasa Arab itu biasa. Tapi ke Jawa nama ini kan bingung. Nabi itu orangnya sopan kok bilang wailak waihak. Itu kultur. Kultur itu nggak bisa diterjemahkan tuh sopan apa nggak sopan kultur. Kayak orang Jawa Timur kalau orang Jogja bilang saya itu nggak siap. Itu Gus ketemu orang Jawa Timur. Masa ketemu kanjeng loh? Kon Jawa urip toh. Itu coba kalau bayangkan kalau ada itu orang Jogja, betul bahasa itu. Satu kan lama kerja di Jogja. Saya punya teman di kantor itu rata-rata orang Jogja, ada orang Jawa Timur. Wah, itu mesti gak sambung. Loh, bojomu cek iki orang Bojo loh. Itu di Jawa Timur gak tersinggung ya? Iya, biasa kan. Dia bertobakan iya. Ya di Arab ya sama kira-kira bayangkan gitu. Wailak waihak itu nggak perlu diartikan sopan tidak sopan. Loh Nabi itu pernah ya bilang gini, bukankah orang masuk neraka itu karena lisannya? Itu orang Arab protes. Masa Nabi karena omongan saja kok masuk apa? Zaman itu awal-awal Islam. Nabi ngendikan apa? Sakilat ka umuk. Cek siale mbok mudi anak koyo ora pahaman. Sudah di semua itu kalimatnya Nabi sakilat ka umum. Cek siale mbok mudi anak kowe gak pahaman. Tapi tadi yang kultur itu kata ulama-ulama enggak usah dianalisis ini sopan apa tidak. Sopan karena kultur tertentu begitu. Apa mana jenenge wong belah orang-orang laut itu kadang misal itu kayak salam bener. Ya, kalau orang Jawa Timur paham sekali kan. Ya. Ini kan pura-pura khusyuk semua. Ya kan biasa kan? Betul. Apalagi Surabaya. Oh, kadang. Iya mau sok misal kancane kayak salam. Loh. Iya kan? Makanya ini nekat tanya wafi budi ahadim itu kalau gak orang Jawa Timur gak? Itu kalau seminar di Jogja, gak mungkin kan ada pertanyaan seperti ini. Gak mungkin. Ya, saya kan sering ngisi di Jogja, gak pernah ada pertanyaan senakal ini, gak mungkin. Jadi kultur itu, iya makanya kalau tadi, kenapa ada kata-kata fala ta'khudhu min syai'a, karena kultur Arab tuh ngasih mahar itu besar, sehingga kalau nekanya 1 bulan merasa rugi harus ditarik kembali lah. Allah butuh menjelaskan jangan karena adatnya besar dan akhirnya ingin menarik. Andai kan Quran turun di Jawa gak ada ayat itu. Iya kan kepikiran aja ndak.
Iya, seperangkat alat. Udah gitu belinya di pasar ya. Aduh, mau bungkusnya tok yang mewah itu. Ya, jadi itu termasuk saya mohon ini Pak Rektor yang ngurus agama itu gajinya dinaikin itu kalau enggak kasihan itu. Karena pengalaman di beberapa kampus Islam itu fakultas agama itu kan biasanya kecil karena mahasiswanya sedikit atau itu disubsidi sama kedokteran ekonomi. Akhirnya itu lucu, yang ahli agama tawaduk sama yang tidak ahli agama. Loh, itu aja kan gitu. Saya itu kan lama kerja di Jogja, jadi tahu betul kayak gitu. Iya, itu nyata apa teori itu? Enggak, itu nyata apa teori? Jadi yang istilahnya apa kalau di Unisba? VAI apa? PAI. Oh besar, alhamdulillah. Ya, nah, itu harus itu. Bilangin aja, ini yang mewakili I. Kumpul semua. Oh, jadi dia harus serius itu.